pengen solo camping di sana. Di situ. Katanya kan ada mitosnya ada buaya putih. Tempat Apa nih? Maaf cakap nih, abang nggak punya ilmu-ilmu magic gitu nggak? Atau tahan tikam, tahan apa nggak? tempat ketemu ibu-ibu, dia bilang di situ ada gua peninggalan, itu belum ada banyak yang tahu. Nah, Masa? mutar-mutar situ aja, mau sampai maghrib juga, sampai Keren, tendanya aja bisa pindah goyang gitu. Wah. Di Luluran itu udah pindah pintunya di sana, udah pindah ke sini, ya pulangnya langsung drop, demam 2 hari juga. Abang bisa pantun nggak? Bisa. Coba munculkan dulu pantun, bisa tentang channel abang, tentang Setulusnya Kopi ini. Ya tujuh lah. Apa ini? Ini Ya Setulusnya Kopi, nama kedai kita kan Setulusnya Kopi. Atau podcast Silaban atau Egas Petualang, kombinasikan dulu. Aku kasih waktu lah berapa detik. Paling 2-3 kucing berlari aja. Jangan Oke, lupa boleh. nongkrong di sini. Iya. Horas Podcast Silaban. Selamat malam Bang Egas. Iya, selamat malam. Nama Bang aslinya apa sih? Egas. Egas. Iya. Dipanggil di mana-mana Di Egas. mana-mana kenal Egas. Oh, akun-akun Egas, medsosnya juga. ya semua medsos. Egas apa nih kepanjangan? Egas Petualang. Nama asli di KTP apa? Nama asli KTP disamarin aja, bahaya sebenarnya. Disamarin aja. Gitu. Cuman dikenal di mana-mana Egas. Egas. Di Batam Egas Ya, juga Egas dikenal, semua, ya. teman-teman semua panggil Egas. Oh. Abang tinggal di mana di Batam? Saya di daerah Botania. Oh, jauh juga ke sini. Iya. Ketiban ya. Udah jauh itu. Lumayan lah. Lumayan ya. Ini Bang Egas ini aku lihat kita berteman ya di Ya, Instagram juga. di Instagram kan? ya. Ah. Saling follow kita ya. Iya. Itu kontennya tentang petualang ya. Ya, Petualang. kebetulan punya channel YouTube tentang petualang. Petualang. Memang dari dulu suka petualang. Dari dulu memang hobi berpetualang. Lebih kemana nih? Alam atau makanan atau gimana? Alam bebas? Lebih suka ke alam sih sebenarnya. Ke alam ya. Cuman beberapa konten itu ada kurang konsistensi sebenarnya. Kenapa gitu? Ada petualang, ada campur-campur lah. Ada makan-makan juga. Iya, karena ngejar subscribe dulu ya kan. Iya. Apa yang bisa di posting dulu gitu. Tapi nanti Gitu. kedepannya lebih fokus ke petualang sih. Ke satu topik gitu Satu ya. topik Satu aja. topik. Kalau di YouTube itu kayak niche-nya ya, Ya, niche ya. benar-benar. Satu niche ya. Udah kemana aja Bang? Jadi semua sudut Batam ini udah Bang jelajahi. Insya Allah udah, cuman belum sempat diposting ya. Belum sempat diposting untuk kegiatan-kegiatan saya di alam itu. Iya. Cuman ada sempat yang diposting di YouTube Egas Petualang itu. Tapi video kontennya konten yang lama sih. Oh, yang lama. Channel yang lama. Cara yang lama. Kalau yang baru ini belum, Belum. masih rintis dulu dari awal ya. Yang channel lama gimana itu? Maksudnya 2 channel lah Bang. Enggak, ya panjang sih ceritanya. Ah, yang pendeknya lah yang inti. Yang pendeknya ya. Yang channel lama ini kayak mana ceritanya? Channel lama ini udah dimonetize sebenarnya. Iya. Ya udah menghasilkan. Cuman karena ada masalah, ya udah pindah tangan jadinya. Ada orang lain yang Ya, ada orang lain Yang handle waktu yang itu. handle. teman, saudara, keluarga Oh, enggak, maksudnya channel itu udah pindah tangan, udah diambil orang. dihack. Enggak dihack sih. Enggak dihack. Berarti ada tahu saling tahu. Tahu sama tahu. Gimana ya? Susah. Saya bingung juga mau ceritain. Iya. Ini kalau boleh curhat ini. Iya, ya nggak Nah, apa-apa ya. Jadi awalnya saya bikin Egas Petualang channel Iya. itu isinya itu konten-konten tentang petualang. Kemudian kita coba ngerubah karena view-nya sedikit kan. Iya. Kita rubah tentang kegiatan-kegiatan kita di kantor. Oh. Nah, terus makanya kita rubah jadi Egas Project karena biar semua masuk. Oh. Kalau petualang kan khusus petualang. Petualang Ya, aja, kalau project iya. kan Banyak lah, Nah, banyak, banyak ya. gitu bisa dimasuk. Jadi ganti namanya channel Egas Project, itu udah dimonetize. Nah, yang viral di konten itu ada dua video film pendek tentang narkoba. Yang kedua Gemu Famire. Oh. Itu viral. Iya. Nah, itu yang bisa naik subscribe di situ. Iya. Nah, setelah itu kenapa channel ini hilang? Panjang sih ceritanya, sebenarnya saya punya kameramen.
Oh. Dia belum bukan kameramen sih, bukan saya yang rekrut, bukan. teman nongkrong gitu Teman. kan. Nah, dia pengen ikut konten gitu, mau Iya. belajar. Ya udah ikut gua aja. Begitu ikut, udah asik gitu bikin konten banyak juga. Sempat juga ngevlog artis Oki Stina Dewi juga pernah kita ngevlog situ. Nah, itu rencana kan kita udah mau bikin project film pendek tentang Atan Balik nih. Iya. Nah, itu udah juga mau dipromosi juga sama Mbak Oki kemarin. Udah ada videonya, udah siap semua nih. Tinggal mainnya aja. Nah, di pertengah rencana sih bulan Ramadan ini udah rilis nih videonya. Iya. Harusnya udah bisa ditayangkan. Cuman sayangnya itu tadi ada kendala. Nggak tahu kayak mana kameramen saya ini buat masalah gitu. Nah, sebelum dia ikut sama saya, dia sempat ngomong juga pengen latihan, pengen apa namanya belajar syuting gitu. Iya. Oke, gua serahin aja lah peralatan itu biar dia belajar gitu kan. Iya. Nah, nggak taunya ya saya nggak tahu juga. Rupanya dia tersandung masalah kasus besar gitu ya. Nah, di situ mungkin dia lagi bingung mau menyelesaikan masalah itu mentok. Ya udah alat-alat saya udah hilang semua. Jadi nggak sempat bikin konten film pendek itu udah. Nggak jadi. Di situ saya udah down, udah lemah lah, mau ngonten apa lagi udah malas. Malas ya. Nah, kebetulan ada kawan di Tanjung Pinang. Dia punya juga channel YouTube, mau bikin konten juga. Cuman belum monetes. Nah, dia nawarin nih, mau gue beli konten lu, kata dia gitu kan. Iya. Berapa? Aku taruh dulu harganya 25 gitu kan. Ya udah, ajar aja dari 25, udah fix. Udah DM-an. Nah, cuman pas saat itu juga aku ngepost di Facebook itu YouTube Indonesia namanya itu. Gue post jual harga sekian, banyak yang DM itu. Nah, yang pastinya itu orang Tanjung Pinang itu yang mau beli. Iya, yang beli. Nah, yang mau beli. Udah deal. Tinggal ini aja transaksi transaksi aja. Tinggal transaksi email segala macam udah fix gitu kan. Karena kenal udah percaya gitu kan. Iya. Ternyata saya salah ngirim email. Ngirim ke ada juga DM yang masuk, saya masuk ke situ. Rupanya bukan yang kawan di Tanjung Pinang ini. Begitu masuk langsung berubah semua udah. Berubah, dia minta kode, aku kasih. Aku pikir ini teman aku yang di Tanjung Pinang ini. Rupanya orang lain. Udah langsung berubah semua. Oh, karena salah kirim itu. Salah kirim, kesalahan Tapi aku kalau juga sih. cuman Sebenarnya. email bisa dihack ya? Karena Cuman email aja. kodenya itu udah aku kasih. Dia kode verifikasi namanya itu ya. Nah, jadi digantinya semua email itu. Email dia semua, nomor dia semua. Jadi kalau aku mau abang cek rupanya nama yang Tanjung Pinang karena gitu. bersamaan dekatan deretan apanya mungkin ya, DM-nya, inbox-nya. Nah, ya itu. Jadi karena mungkin ada masalah itu juga, Iya, ya kan iya, udah kesel gitu kan. Mau ngelepas kemana udahlah. Jual lah, berhenti aja lah konten lah, ngapain lagi, bingung gitu kan. Tapi enggak berusaha abang hubungi yang si pemegang sekarang itu? Yang pemegang sekarang ini udah enggak abang kontak. Begitu dia dapat semua itu udah langsung blok. Blok, menghilang lah dia. Habis. Gitu. Cuman saya udah ada screenshot semua, saya screenshot. Mungkin nanti kalau saya lapor mungkin bisa juga sih sebenarnya kan sekarang udah canggih juga kan. Iya, bisa lapor ke YouTube gitu kan. Jadi saya udah sempat juga ngelapor ke YouTube, lagi ditinjau sama mereka. Mudah-mudahan bisa lah. Makanya yang subscribe Egas Petualang pindah aja yang Egas Project pindah ke Egas Petualang aja. Iya. Ini nama channel abang sekarang Egas Petualang. Itu memang punya abang sendiri. Punya saya sendiri itu. Yang mainkan sendiri juga. Sendiri juga. Nggak ada yang bantu-bantu. Nggak ada. Udah nggak percaya lagi. Nantilah kedepannya kayak mana kan kalau ada tim lagi bisa. Iya, buat teman-teman yang suka petualang, suka jalan-jalan nih yang ada di Batam ya, khususnya kayak Prini. Iya. Bang Egas ya bisa lah kayak support atau collabs kan bisa boleh, saling diskusi ya, boleh enaknya gimana, khususnya yang pemula ya, mana tahu ada yang buat channel tentang petualang jalan-jalan kan. Abang inilah di Batam salah satunya. Tapi pesan juga buat teman-teman juga subscriber, kalau memang pengen jual, kalau dapat langsung ketemu orangnya aja. Iya betul. Jangan
lewat HP ya. Lewat HP, lewat media sosial jangan. Iya. Itu seringkali penipuan. Nanti Saya udah nanti ngecek dihack juga. Iya, gitu. saya udah ngecek juga itu ada berapa orang yang ngepost saya ditipu sama ini Iya, kasih iya. akunnya segala macam. Sering. Makanya nggak betul ya. Iya, bahaya memang. Kecuali masuk dulu duitnya di TF, kita cek Mm-mm. ATM kita, oh udah masuk duitnya baru kasih Karena gitu. kayaknya dia lebih profesional. Dibanding kita. Iya. Bisa dia mengelabui kita dengan pertanyaan-pertanyaan apa segala macam gitu ya. Oh, emang Jadi, udah bidangnya lah itu, iya, nipu-nipu kayak kayak dihipnotis gitu. jadi bisa dibilang seperti itu sih. Iya ya. Tapi Kayak- kalau jumpa langsung lebih efisien. Ya? Lebih bagus gitu sih kalau mau jual konten ya. Kalau Ah. memang pengen gitu sih sebenarnya. Dulu masa kecil abang di mana? Saya asli Bengkalis, Riau. Oh, Di Riau, Bengkalis. dekat ke pedesaan atau di kota? Di kota. Di kota. Di kotanya. Kalau dari tempat abang ke hutan berapa jauh? Sekitar berapa ya? 1 kilo lah. 1 kilo. 1 kilo. Jalan kaki bisa? Memang kita anak hutan juga dulu. Makanya kan aku pengen tahu backgroundnya kok bisa buat channel petualang gitu Iya. kan. Oh, lebih hutan dari yang di Kepri ada. Kalau di sana memang hutan semua sih. Oke, Kalau di Kepri, Belum ada kalau apa-apanya lah ya. Kalau di Batam ini saya lihat lebih unik lagi. Hutannya di tengah kota, Iya, ya kan? Belum ada apa-apanya dibanding yang di Riau. Oh belum. Ini Kalau belum sana- hutan sih menurut aku. Iya kan? Tapi kalau orang luar datang ke Batam, misalnya orang Jakarta, Oh, udah pasti hutan. bingung mereka kok ada hutan di tengah kota Oh, iya, gitu, iya, ya kan? Terjaga lagi gitu kan? Oke, sebelum kita lanjut, abang mau minum nggak? Mau Boleh. minum apa? Kayak air putih aja deh. Tadi Serius? udah ngopi nih, bener. Oh, air putih. Gimana kopinya, enak ya? Oh, Di enak sini? banget, enak. Enak ya? Bang, air putih ya, 2. Ini bang sambil di. Boleh kita cicip ya. Next time ini mau buat konten di mana bang? Rencana mau ke ini sih belakang Padang. Dulu belum, Se- belum kena liput itu. Belum sempat sih. Kemarin pengen juga ada teman-teman di sana ngajak. Kayaknya pengen ada satu pulau itu kosong, katanya angker Belakang gitu. Padang udah banyak penduduknya bang. Iya ada Di sebelahnya? Di kayak sebelah gitu. Ah. Ada pulau kosong gitu. Saya sempat DM teman-teman di sana juga. Kayaknya- Mau diajak, mau. Dia nggak berani ke sana. Oh, kalau sendiri apaan ya? Jadi mungkin saya sendiri solo camping di sana bermalam. Abang berani? Insya Allah berani. Insya Allah. Di mana bang pernah camping sendiri gitu? Kalau saya sendiri itu Di Kepri ini, di di Kepri. Kepri ada 2 tempat sih yang Di mana? angker itu. Di Pulau Buntal itu di daerah Sambau. Oh, Ya Sambau itu di belakang Sambau itu ada pulau. Di situ pertamanya nggak tahu sih, niatnya pengen di pinggir aja bikin Iya. konten. Rupanya kelihatan ada pulau situ kayaknya asik. Ada perahu, minta tolong ngantar ke sana. Jadi semalaman di sana itu ya udah ampun deh pokoknya. Ada penampakan nggak? Kalau penampakan sih nggak ada, cuman bunyi gangguan itu pasti ada. Tendanya bergerak sendiri. Wow. Oh, iya. Abang sendiri? Sendiri itu. Oke bang. Iya boleh. Iya. Mas. Ini. Thank you bang buat minumnya. Iya, terima kasih Pak ya. Bulan puasa nih banyak air putih. Iya. Pernah kolaps yang satu konten dengan abang di Batam atau di Kepri? Ada? Belum ada? Belum pernah sih. Sebenarnya banyak sih yang ngajak collab, cuman belum sempat aja sih sebenarnya. Belum ya bang? Ya waktunya karena kita kerja shift kan. Oh. Jadi kalau mereka bisa, saya nggak bisa gitu. Jadi susah. Nggak matching ya waktunya ya. Nggak pas. Abang udah nikah? Udah Punya ini? Udah Berapa pasukan? 1. Oh masih satu. Jadi kalau kayak gitu camping gimana itu? Istri nggak komplain gitu, kamu ngapain di hutan-hutan gitu? Oh iya jelas, kalau udah pulang kotor-kotor itu pasti marah gitu. Ngapain itu? Karena apalagi udah lihat konten. Tapi aku belum semenjak bikin konten tuh jarang nonton. Kalau lagi ngedit iya nonton, tapi kalau udah lihat hasilnya nggak sering ya. Udah ngepost udah gitu. Ngepost aja. Nggak sering nonton. Jadi paling istri aja itu ngapain di hutan, ngapain sendiri itu kayak orang gila. Nggak disupport ya? Support pasti sekarang tuh support. Support juga. Support. Yang channel kedua udah monet belum? Belum, masih baru sebulan, baru 90 subscriber. Berapa? 90. Oh masih baru. Baru oh, banget. Iya. Nah teman-teman yang di Batam bantu ya. Bantu ya. Subscriber channel yang
Egas Petualang. Iya, Egas Project dulu. Egas Project dulu deh yang subscribe aja. Iya, ini pindah ke Egas Petualang. Egas Petualang. Bantu ya kawan-kawan yang di Kepri, di Batam khususnya nih Bang Egas buat konten petualang, jalan-jalan itulah. Di eksplornya hutan ini. Di hutan bakau-bakau udah. Hutan bakau sudah pernah. Udah ada konten. Udah pernah konten. Di channel kedua udah ada itu. Channel kedua belum. Oh belum. Baru sebulan Iya, belum sempat. iya. Jadi masih ada stok video mentahan nggak yang pengen diupload ke channel kedua? Masih ada stok? Ada. Masih diedit? Ada, masih diedit sih. Abang edit sendiri? Ngedit sendiri. Begitu ngepost ya. Kalau nggak sempat di Laptop di HP juga. Di HP jadi juga. sih sebenarnya. Oh. Sebagian kadang kalau lagi jalan pengen nge-vlog lagi tuh di HP aja. Kebanyakan di HP sih daripada pakai kamera. Kecuali ada timnya kan. Baru iya berangkat. sih, iya. Karena ribet, mau taruh dulu di sana baru lari, kalau sendiri kan susah. Bawa tripod lagi. Capek banget. Selama petualang di Batam khususnya atau Kepri, pernah lihat misalnya hantu atau makhluk halus gitu? Kalau ya itu tadi di pulau apa? Sambau itu. Pulau Buntal di Sambau itu sama di ini. Apa di seberang Nongsa sana, Pulau Putri. Oh, Pulau Putri. Oh, pernah? Pernah sih. Berdua bawa sih. Tenda? Berdua. Itu ya sama kameramen kemarin itu. Itu sering ada gangguan juga di situ. Iya, sampai kena badai, macam-macam. Pokoknya kalau teman-teman pernah lihat itu nggak seindah yang konten itu sebenarnya yang terjadi. Cuman kita nggak berani ngepost, takutnya orang nggak berani sana. Iya, betul. Macam-macam sih gangguan di situ. Tapi aku lihat abang cukup kuat ya mentalnya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau memang karena iman abang juga kuat juga, makanya nggak takut. Niat baik itu ya. Niat baik ya. Tapi waktu di Pulau Buntal sempat pulang langsung demam sih, ngedrop. Oh. Ngedrop. Langsung demam ya. Langsung demam kan. Ya karena mungkin pertama kali. Iya. Gitu kan. Karena ada tempat sesajen sih di depan itu. Oh, pantes. Begitu paginya ngelihat ada, waduh, ternyata ini tempat. Pagi liatnya. Pagi baru lihat. Waktu nyampe nggak lihat. Kirain tumpukan apa gitu. Begitu dibongkar pagi, rupanya ada telur, kayak ada sesajen gitulah ya. Oh. Makanya pas begitu pulang, yang bawa perahu tuh bilang, udah dapat apa di sana katanya gitu. Kayaknya dia tahu ini lokasinya tempat orang pesugihan gitu kan. Jangan-jangan abang dikiranya kayaknya nuntut ilmu dan gitu ya. Bisa jadi. Iya kan, udah dapat apa pulang dari situ gitu. Enggak. Atau abang nggak punya apa nih? Maaf cakap nih, abang nggak punya ilmu magic gitu nggak? Atau tahan tikam, tahan apa enggak ya? Kalau tahan enggak ya. Enggak ya. Kita bersih lah. Andalkan iman sama Tuhan aja. Iya, itu aja kepercayaan aja udah. Oh. Niat baik, kita masuk tempat, izin, permisi, baca bismillah, udah insya Allah mudah-mudahan. Oh. Ya. Tapi udah ikhlas ya dengan hilangnya channel yang pertama ya? Atau masih ada membekas dia? Iya, nggak bisa berbuat apa-apa sih sebenarnya karena kesalahan aku juga kan. Karena mungkin di posisi itu aku lagi galau misalnya. Ya udahlah, ikhlasin aja lah, ujung-ujungnya ikhlas. Ikhlas ya. Mudah-mudahan lah teman-teman bisa support kan. Iya. Dengan channel baru Egas Petualang ya, subscribe jangan lupa. Kemarin udah ada berapa subscribernya yang channel pertama itu? 3.000 lah, 3.000 lebih. 3.000-an. Iya. Iya, kayaknya duluan abang banding aku. Iya. Ya udah lebih jauh. Iya. Duluan ya. Jadi next time ini mau kemana ini? Trip kemana? Ada planning? Kita rencana mau ke belakang Padang. Belakang itu situ. Mau nginap? Kayaknya nggak dulu. Kita mau cari bocah-bocah di sana, petualang sana. Kita join aja sih. Nah, jadi fokus ngontenin anak-anak itu bermain gitu sih. Abang nggak ada di videonya? Sempat mungkin kita slip aja. Slip aja. Udah sering ke belakang Padang? Udah 2 kali sih. 2 kali? Cuman kunjungan kerja. Oh, selama di Batam? Selama di Batam. Cuman 2 kali? 2 kali. Naik pompong itu kan? Dari Sekupang kan? Dari Sekupang ya. Oh, aku udah lebih lah 2 kali. 5 lebih juga sih. Cuma ya. Iya. Yang terkenal itu kan kopinya itu ya. Ya kopinya, cendolnya juga, teh tariknya enak-enak. Penawar Rindu itu ya, bukan ya di situ ya nama tempatnya. Iya. Nama enggak, kalau nama pulaunya itu Pulau Penawar Rindu. Penawar Rindu ya. Nama kecamatan di situ Kecamatan Belakang Padang. Iya gitu. Asik memang, banyak orang Batam tuh kalau liburan Sabtu Minggu ke sana kan? Iya, aku kan biasa kayak gitu Bang. Kalau Sabtu
weekend ya, pagi teman-teman satu kerjaan gitu. Yolah cari makan sarapan di belakang Padang. Bayangin loh. Sarapan aja belakang Padang. Boleh juga. Enggak, kalau kita tinggal di Sekupang it's okay, dekat gitu kan. Iya. Ya tinggal geser pelabuhan naik Pompong. Berapa menit? Ya 20 ya ada itu. Ada lah 20 menit ya nyebrangnya. Aku dari Bengkong loh, Bang. Dari Bengkong ya. Bengkong ke Sekupang. Dari Sekupang naik Pompong lagi. Itu niat memang mau sarapan ke sana? Iya. Iya. Jumat malam atau malam Sabtu udah di planning gitu. Besok kan kita off nih kerja kan. Sabtu Minggu off nih. Kita kemana? Ya tahu orang Batam ya. Kalau nggak Singapura, di situ juga ya kan. Oh kita sarapan di Singapura lah yuk Sabtu. Kita sarapan di sana. Ayo mak. Emang makan keren aja ya. kan. Ya kan orang Batam mah gitu guys. Bukan sombong ya teman-teman ya. Ya memang warga Batam yang udah punya paspor kayak gitu. Kadang Sabtu atau Minggu makan pagi sarapan, ya itulah sombongnya. Yuk sarapan Singapura. Gitu kan. Keren. Coba bayangkan kalau abang tinggal pas di dekat pelabuhan Sekupang. Iya benar. Tinggal jalan kaki loh. Iya. Udah nyampe, nyebrang kan ke Singapura. Kalau ke belakang Padang sih, udah aku bilang kalau 5 mungkin udah lebih lah aku ke sana. Karena makan pagi, kadang sore juga, iya. Jam 4, jam 5 ke sana. Iya keren. Pokoknya teman-teman yang di luar kalau ke Batam jangan lupa tuh ya ke sana ya. Iya. Seru pasti. Bukan nama pulaunya Pulau Belakang Padang, bukan. Ya. Nama pulaunya Penawar Rindu. Tapi nama kecamatan dia, iya udah satu kecamatan itu, masih di wilayah pemerintahan Kota Batam. Ya. Gitu. Keren. Iya. Udah kapan terakhir kemarin ke belakang Padang? Oh, udah lama kali. Udah lupa saya. Udah lupa banget. 2000 berapa ya? 2019 kan. Sebelum virus ya? Iya, sebelum virus. Sebelum virus. Bikin nggak konten sih, cuman main-main aja, mancing gitu. Nah, sama teman-teman mancing di perahu. Ke pulau-pulau sana udah? Jembatan 4, Rano, Labun, kalau Barelang sana lah. Kalau konten belum pernah sih, cuman kalau kunjungan kerja sering ke sana. Cuman ada satu tempat di situ. Kalau yang terkenal di sana kan Camp Vietnam itu kan? Iya. Nah, ternyata di jembatan 4 itu ada kemarin sempat ketemu ibu-ibu, dia bilang di situ ada goa peninggalan, itu belum ada banyak yang tahu. Nah, rencana mau ke sana juga mau ngecek, bener nggak? Jembatan berapa? Jembatan 4 apa? Ke kiri atau ke kanan kita masuk? Dulu di situ ada tempat pralayang itu sih. Daerah situ. Yang dekat Paralayang sekarang itu yang buat itu ya. Yang punya angkatan udara ya? Iya, udara ya. Daerah situ. Daerah situ katanya ada goa. Pengen lihat juga sih, bener nggak di situ? Oh, itu daerah Sembulang itu. Iya, benar Sembulang ya. Sembulang. Iya. Aku Sembulang udah. Udah ya. Karena kalau kita mau ke Pulau Mubut, jembatan 4 itu lewat sedikit masuk ke kiri. Jauh kali lagi. Iya, benar. Tapi bagus jalannya. Bagus. Ada pelabuhannya, kita nyebrang ke Pulau Mubut. Pulau Mubut udah? Mubut belum. Karas juga belum. Abang belum. Labun pulau sana belum. Oh, belum ya. Kalau sebatas lewat sampai jembatan 6 udah. Iya. Kalau ini air terjun Telaga Bidadari? Oh, pernah bikin konten di sana pernah. Udah upload di YouTube? Pernah, nyasar juga pernah nggak sampai ya. Dari mana masuknya? Bawa pasukan ya. Kan masuknya dari Kampung Aceh ini. Ya, pertama sampai udah sering 3 kali udah sampai. Cuman jadi nyasarnya bawa pasukan banyak. Anak-anak nyasar, nggak ketemu jalannya. Iya, memang di dalam ada kayak 2 cabang 3 cabang gitu loh, pecah dia jalannya ada. Awalnya jalannya sama sih yang saya lalui kemarin, tapi kok mutar-mutar situ aja, mau sampai maghrib juga. Cuman izin lagi, bisa keluar aja, udahlah balik aja gitu, balik ke kanan, nggak berani lanjut udah down duluan anak-anak kan nggak berani. Tapi katanya udah ditutup oleh pemerintah ya, betul ya? Iya, karena kan di situ memang dilarang beraktivitas. Karena kalau nggak salah dari pihak tempat kerja bang itu. Iya kan? Iya kan. Iya, karena kita kan jaga sana kan, jaga hutan itu. Karena itu air dam sebenarnya. Tempat konsumsi orang Kota Batam, sekota Batam kan konsumsi. Jatuhannya itu ke bawah atau yang atasnya? Dari atas itu kan itu dari air yang di atas lah di masyarakat sana. Iya. Nah, turun ke bawah langsung ke dam itu. Oh, jadi nggak bisa kotor lah ya gitu ya. Takutnya kan kalau banyak aktivitas sana, orang datang di sana takutnya jadi tempat ya kotor lah ya. Sampah-sampah segala macam. Karena Batam kan ya kapasitas kita kan cuman nampung air hujan.
Iya, nggak ada iya, sumber betul. mata air kan. Iya, nggak ada. Nah itu makanya itu Beda ya kayak di pulau-pulau lain, Pulau Pulau lain, Jawa ya. mungkin ya kan, ada air terjun, ada Iya. sungai, ada ini. Iya sih, betul juga sih. Terus ada juga tuh di apa daerah di mana itu ya, Dam Duri Angkang ya. Kan ada air terjun juga tuh, di mana Piayu ya. Piayu kan. Piayu. Tapi kecil. Oh kecil ya, nggak kayak gitu ya. Dari jembatan, pintu 4 masuknya, Pintu 4 ya. masuk ke dalam. Oh Tapi kalau kita ke sana bang, kalau pas musim hujan lah. iya. Musim-musim hujan, maksudnya malam ini hujan nih semalaman. Tapi besok pagi nggak hujan lagi. Ke situ kita, gitu. Oh. Kalau pas hujannya kita ke sana, airnya nanti kayak kuning-kuning Kuning coklat gitu ya, gitu, Bang? iya. Iya. Jadi 2 hari misalnya hujan, Senin Selasa hujan nih, Rabu stop hujannya. Ke sana lah kita. Deras itu ya. Deras pasti airnya banyak. Kemudian dia nggak kuning-kuning lagi kan, nggak keruh lagi. Gitu. Sama kayak di Telaga Bidadari gitu Bidadari. juga kan. Tapi sering kejadian juga Telaga Bidadari itu. Ada kemarin yang meninggal. Iya ada. Ada hanyut situ kan? Hanyut tenggelam. Anak yang kayak pramuka atau camping-camping gitu lah. Pramuka ada, orang daerah situ juga ada sih. Ada kan? Ada. Oh. Sempat ada juga video mau ngupload, pernah ngupload Abang juga. di situ kejadiannya waktu itu. Pernah ngupload cuman langsung nggak bisa. Monites nggak bisa, udah hapus aja. Pelanggarannya. Iya. Nggak bisa. Sempat juga udah berapa ratus orang juga nonton itu. Ya udahlah, hapus aja. Yang ke Piayu itu belum abang? Piayu belum. ya. Pengen juga nanti pas hujan ya. Kalau Iya hujan. yang kayak gitulah. Tapi dari Mangsang itu pun bagus view-nya bang. Mangsang ya. Mangsang, Bukit Mangsang, dia di atas itu kayak apa ya? Ilalang itu bang. Dia luas ilalangnya. Tidak datar sih. Dari situ nampak view jembatan 1. Aku udah ke situ. Baru dari ilalang-ilalang itu biasanya anak-anak selegram ada foto-foto di situ. Oh iya. Nampak Piayu semua, nampak laut, nampak gunung. Masuknya dari mana itu? Dari apa ya? Pintu 1 bisa. Pintu 1. Iya, dari pintu 1 nanti tanya aja mau ke Bukit Mangsang. Jalannya kayak tanah-tanah gitu. Kalau motor biasa nggak pas Itu lah. tembus yang ke dam itu bukan? Hah? Enggak. Kalau kita dari Panbil masuk ke arah Piayu, jembatan pintu 1 ke kanan kita kan. Ayo udah naik terus kayak ke gunung gitu jalannya. Bagus juga. Nampak laut, nanti nampak jembatan 1 juga. Nampak laut yang di sekitar jembatan 1 juga. Di situ ada ladang, jagung, ubi campur. Oh, ada perkebunan. Iya gitu. ada. Baru ada ilalang-ilalang hijau itu. Kalau lagi dia berbunga gitu kan indah kan, Iya, putih-putih. iya. Di Bagus, situ. keren. Ya bagus sih alam. Melihat Batam itu, abang lebih setuju mana sih kalau dibilang jadi kota industri atau kota pariwisata? Dua-duanya setuju sih. Lebih dominan kemana cocoknya? Kalau dominannya karena industri. ya Awalnya kan di situ. awalnya kita tahu lah Pak Habibie dulu gimana kan. Iya. Ya industri sih sebenarnya. Industri. Saya lihat juga dari mana, dari ujung sampai timur sana semua ada di sini kan. Iya. Iya, macam-macam suku pokoknya ada semua di Batam ini. Cari kerja, ya industri lah. Industri. Tapi tidak tertutup kemungkinan wisata alam atau pariwisata bisa bangkit nggak di Batam? Bisa. Bagus. Kalau di Batam bagus view-nya. Masih bagus. Apalagi Bapak Wali Kota kita sekarang kan. Pak Rudi ya. Ya, Pak Rudi kan lebih gencar wisata juga sama pembangunan ya. Iya sih. Iya, Sekarang tuh ada wisata baru. Ya udah lama cuman direnov lagi jadi bagus tuh. Di mana? Kandang Rusa, Sekupang. Udah pernah masuk belum? Belum masuk, cuman lewat aja. Oh, itu coba sana bagus. Yang di Sekupang kan? Ya, udah bagus. Udah bagus ya. Terus ada juga di Taman Kolam juga. Oh iya. Sempat kita juga bersih-bersih di sana sempat. Nah, kalau pas abang kayak gitu nggak abang vlog ya? Karena Pas kunjungan ke situ abang vlog nggak? enggak lah, profesional kerja aja. Oh iya. Jadi kalau ngambil vlog itu di luar jam kerja atau kayak mana? Di luar? Di luar jam kerja sih. Oh, di luar jam kerja. Takut terganggu kan, karena lebih kalau di kerja kan kebetulan aku di dokumentasi kan. Iya. Jadi fokus ke dokumentasi aja. Tapi dokumentasi nggak copy paste ya? Enggak, jadi sekalian abang ambil konten ada juga sih, pernah sih. Kalau dulu di Duri Angkang itu, karena seru kayak sama komandan naik motor trail gitu kan, sempat jatuh juga komandannya dia bikin konten. Kan pernah aku komen itu kan foto abang tak video. Abang masuk ke hutan kok resmi kali bajunya. Oh iya benar. Ingat kan? Rapi ya. Iya, rapi itu kali lagi gitu. tugas itu. Lagi tugas sambil. Sebenarnya enak juga sih kalau lagi tugas, cuman kan harus izin kalau kita. Iya sih, iya. Nggak sembarang kita ngepost. Jadi teman kerja udah tahu kalau abang konten kreator gitu. Tahu semua. Udah tahu semua. Didukung juga.
Ya pasti insya Allah didukung. Oh. Cuman ya karena udah hilang mungkin tolonglah subscribe yang baru ya kan Egos Petualang. Ke Bintan udah? Ke Bintan belum juga rencana. Ngevlog pengen, belum ada. Kan ada gunung di sana ya? Ada. Ya insya Allah kalau dapat cuti mungkin ke sana. Kalau nggak salah lebih tinggi gunung di Karimun kok nggak salah katanya. Oh di Karimun? Iya Tanjung Balai Karimun banding di Bintan. Temanku bilang ya, ada anak-anak yang suka hiking gitulah, camping. Lebih tinggi di Karimun, Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Ya. Banding yang di Bintan. Itu gunung apa namanya? Lupa aku tapi aku pernah lah di Karimun 4 malam tidur. Tapi sering orang camping di atasnya. Iya katanya. Iya ya. Kayak gunungnya kayak hutan kali lah gitu, tinggi. Kalau Abang pernah jembatan 5, jembatan 6? Ya. Ada lihat gunung sebelah sisi kanan atau kiri? Kiri. Lebih tinggi dari situ. Oh. Kemudian apa ya, pohon-pohonnya daun-daunnya dari jauh kayak lebih lebat gitu loh. Pohonnya menjulang tinggi-tinggi gitu. Tapi kalau belum ada yang apa namanya tuh yang pembuka jalur iya, bahaya. belum ada sih. Resiko juga apalagi. Misalnya kalau udah ada jalan setapak gitu lah paling tidak kan. Terus udah ada tempat di topnya itu puncaknya udah pernah camping. Entah ada manggang-manggang dulu di situ. Ada bekas lah gitu. Iya benar. Ada temanku yang bilang itu dia warga di situ tapi dia kerja di Batam. Jadi asalnya di Karimun dekat-dekat pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Tapi dia pernah camping di gunung itu katanya sama teman-temannya. Oh pernah juga ya? Iya teman-teman dia itu yang suka hiking juga, penjelajah masih lajang gitu. Masih lajang. Oh gitu. Cuman aku pengen ikut nggak ada waktu yang pas gitu. Kalau pengen untuk menjelajah gunung sih ya di Pulau Jawa sih paling. Iya. Oh tantangannya. Daerah-daerah sana ya. Oh gila itu ya kan. Berapa ribu di atas permukaan laut gitu. Gila itu. Tapi banyak juga yang hilang. Iya. Ini nggak ada impian gitu untuk menjelajah gunung apa, Bromo atau apa gitu. Oh pengen banget. Sempat ada teman juga ngajak sih kemarin itu. Cuman ya terbentur sama kerjaan kita nggak bisa cuti. Paling dapat cuti berapa minggu gitu. Kan cuti tahunan berapa lama? Paling seminggu 7 hari. Tahun ini udah habis? Tahun ini belum ngambil cuti. Belum ngambil. Rencana Lebaran. Habis Lebaran ngambil ke Jogja dulu, kita bikin konten di hutan Jogja kayaknya. Oh iya. Mudah-mudahan terkabul lah pokoknya. Sendiri atau sama keluarga, sama teman? Perginya sama keluarga, cuma bikin kontennya sendiri aja. Sekalian lah ya. Ya sekalian. Oh istri orang Jogja. Ya. Istri abang Jogja. Wong Jawa. Jawa. Asli. Kalau abang asli apa? Suka apa? Melayu. Melayu. Oh, abang Melayu. Melayu Bengkalis. Riau. Tapi sama aja kan kayak Melayu di sini. Kalau Bengkalis dominannya pakai O, kalau di sini pakai E. Kayak mana itu? Kalau contohin, kemana gitu. Kalau Bengkalis kemano. Itu kayak perpaduan Padang ya, pesisir Padang Minangkabau gitu ya. Ya. Kamano Muna Kasiko gitu ya, Ambu gitu ya. Ya. Oh. Banyak juga sih orang Minang, orang Padang banyak. Bengkalis ya lebih hampir sama kayak bahasa Palembang sih kalau iya ya. Budakko bilang gitu ya. Itu lebih O dia kalau, tapi sebagian sih di kotanya O, kalau di daerah kampungnya E, sama kayak di sini. Nak kemana? Mungkin karena mungkin ya ada perpaduan sama Padang mungkin di situ kan. Jadi iya campur. Apa nih? Udah pernah ke Bengkalis? Kemana? Bengkalis udah. Tapi tahu lah. Ya. Sekampa, Bengkalis, apa Pekanbaru. Banyak lah nama tempat itu. Sampai ke mana lagi ya? Sampai nyebrang itu. Tapi sempat bikin konten wisata dulu ya? Iya. Pertama ya. Aku traveling bang. Tour guide. Iya. Jadi bawa tamu ke Bintan, jalan-jalan, Pinang, Singapura. Sampai sekarang itu? Oh ini karena virus. Oh, iya pandemi ya. Iya, jadi sampai ke Malaysia, ke Pulau Langkawi. Jadi Pulau Langkawi ini seperti Malaysia, Balinya Malaysia. Tapi kalau dibandingkan dengan Bali kita, jauh sih lebih bagus Bali kita. Iya. Ini bukan diskriminasi atau apa ya. Memang yang aku lihat gitu lah, jauh lebih bagus gitu. Dan di kancah internasional, branding Bali masih lebih tinggi banding Pulau Langkawi gitu. Nah, wisatawan yang masuk pun Langkawi sama Bali kita, jumlah wisatawan asing lebih banyak Bali kita gitu. Benar. Aku juga suka jalan-jalan, suka petualang. Mungkin next time
Boleh. Abang ngajak aku lah. Boleh. Aku Collab bantu-bantu. kita ya. Bukan soal collabnya. Aku pengen ngikut aja, bantu-bantu buat rame aja. Oh gitu ya. Kasih semangat. Bang semangat gitu. Tapi kalau misalnya sampai di tempat pulau-pulau yang agak-agak apa ya, begitu angker seram, gini juga jantungku. Gitu. Jadi ini jadi tantangan aku sih, pengennya di Duri Angkang sih. Itu angker. Dari mana masuknya? Hutan Duri Angkang itu masuknya dari apa ya? Pintu 1 kayak. Pintu 1 masuk. Oh, di yang tower. Yang Piayu. Ya, di Piayu. Masuknya dari situ. Tower. Itu ada. Yang sebelah sisi kiri berarti. Iya. Kalau kita mau ke Piayu sisi kiri. Masuk dari situ. Iya. Bukan dari sana Bang masuk, dari arah jalan airport sana enggak? Oh, kalau airport enggak. Itu Bisa juga dari situ. bisa. Itu kan bisa juga tembus ke danau juga itu ujungnya kan. Dam itu. Iya kan dam juga Iya, itu kan kalau iya. kita telusuri. Tapi jauh lah. Bagusnya dari Piayu itu sih enak, dekat. Itu langsung dapat itu Langsung danaunya, dapat, ya. dekat gitu. Jadi mau buat tenda di situ. Pengen solo camping di sana. Di situ. Katanya kan ada mitosnya ada buaya putih. Teman kerja pernah kesurupan Lihat. juga sih, ya pernah kesurupan di situ. Abang pernah lihat buayanya? Belum. Waktu lagi rame-rame penertiban, itu lagi heboh, ada yang lewat. Oh. Iya, kita sering jemur juga, bersihin tumbuh-tumbuhan eceng gondok gitu. Iya. Iya, sering sih. Oh. Banyak juga sih aneh-aneh ke situ kejadian sih. Jadi abang nggak ketakutan gitu kalau lihat suatu hal yang aneh? Sebenarnya abang nggak takut atau memang takut tapi memberanikan diri nantang arus gitu? Sebenarnya. Iya, bisa dibilang itu nantang sih. Sebenarnya ada rasa takut. Rasa tapi takut berat, ada, tapi gitu. karena semakin takut tuh lebih jadi emosi mungkin ya. Jadi hilang gitu. Iya, rasa iya. takut tuh bisa yang coba dulu kenapa Iya. rupanya gitu udah ya. hajar aja lah. Hajar aja lah tapi gitu ya. yang pasti izin dulu lah. Iya. Kan biasanya kalau kita ketakutan ya di sebuah tempat, kayaknya aduh nggak nyaman, udah cabut lah, udah packing pulang gitu. Abang pernah gitu nggak? Enggak lah, sampai habis lah pokoknya. Sampai habis ya? Apa yang terjadi sampai dapat konten gitu. Sampai dapat. iya. Resikonya itu sih sebenarnya. Karena udah nanggung, mau pulang ngapain coba? Di perjalanan juga kita nggak tahu pulang malam kayak gitu kan. Iya. Banyak mending stay aja di situ. Stay aja di situ. Ya, baca apa yang bisa dibaca lah pokoknya. Iya. Iya di Pulau Buntal itu ekstrim banget itu. Iya ya. Sampai Keren, tendanya aja bisa pindah goyang gitu. Wow. Di Luluran itu udah pindah pintunya di sana udah pindah ke sini. Itu Betul itu. Iya benar itu. Masih ingat posisinya? Posisinya waktu itu masih nggak waktu ya? Awalnya kan nggak di ujung kan ada batu yang isi dupa segala macam. Itu di belakang sebenarnya. Begitu pagi udah menghadap ke situ. Menghadap situ, makanya paginya ketemu. Oh, kok ada. Nggak langsung gini jantung abang? Ya pulangnya langsung drop, demam 2 hari juga. Ya, minta tolong lah obat-obat dikit. Tapi orang Melayu kan ya? Melayu. Misalnya biasanya mentalnya kuat-kuat, pemberani atau ya tergantung orangnya juga ya? Tergantung orang sih. Mungkin udah biasa sih. Dulu di kampung udah biasa menjelajah gitu? Di kampung nggak, di Batam aja sih sebenarnya. Di Batam aja? Ya, kalau masalah mitos-mitos itu udah biasa waktu tugas ya. Tempat-tempat angker itu udah biasa ya? Terbiasa di situ waktu tugas ya. Aku pikir misalnya selama di kampung abang udah biasa tempat yang seram gitu kan, atau mungkin di kuburan atau apa? Enggak, waktu kecil gitu. Waktu kecil nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Di Batam aja baru. Oh, berarti lebih bagus pengalamanku dong. Iya ya. Iya, waktu kecil aku ke SD ya, kelas 3 kelas 4 di kuburan Muslim, tetanggaan sama Kristen, jaraknya 1 meter doang, kayak ya tanah kosong gitulah, atau tumbuhan pinang dibuat. Jadi di kuburan Muslim, Kristen di situ ada pohon mangga, rambutan, durian. Dan semua ini produknya ini kayak bibit unggul semua bang. Duriannya bagus, nggak ada busuk. Rambutannya juga manis, keren lah gitu. Mangganya juga. Itu tumbuh sendiri atau gimana? Ya kayaknya aku nggak tahu. Tanya yang ada di kampung itu yang udah orang tua gitu. Bilangnya ada yang tanam dulu. Si pemuka yang membuka kuburan itu siapa dulu. Aku jam 1, jam 2 sendiri aku sana. Sendiri aja ya. Nggak begitu jauh sih dari rumah, adalah 500 meter entah 1 malam kilo. itu. Malam. Jadi aku jalan kaki ke sana. Aku udah pengen makan durian nih, makan durian sama mangga. Dia kalau udah masak kan jatuh sendiri tuh mangga. Dia pohonnya besar, ada 2, rambutan 3, durian 2. Bub, udah aku kayak jaga gitu.
Ada pondok di situ juga, ada pondoknya yang khusus yang ya biasa petugas kuburan kan, yang tukang gali. Di situ aku duduk jam 12 jam 1. Jadi nunggu durian jatuh. Durian jatuh. Kadang jatuh pas ke tengah-tengah kayak dekat apanya itu, nisannya tuh. Kadang ke nisannya tuh jadi tebel lah duriannya. Gitu-gitu lah. Gitu. Baru masuk ke hutan. Aku dulu kan ini Bang, mikul balok. Jadi temanku yang sengso ngolah papan. Illegal logging itu. Gitulah di kampung dulu. Ekstrim juga ya. Dari kampung jauh. Iya. Dari rumah ke situ ada 15 km lah. Lewat sungai. Lebih ekstrim lah. Kita munda kayak gini, balok, kosen, papan 1 jam lebih kadang dalam hutan. Merintis jalan sendiri. Kadang suara nggak tahu lah. Oh, tapi mengenai pas cerita ini jadi teringat ini masalah waktu kerja ngepam di bukan ngepam sih, ada illegal logging di Temiang. Oh, ada pernah kita masuk ke sana. Jadi sebelumnya kan ngintai dulu nih. Iya. Kan pasti ada mata-matanya di sana. Iya, pasti. Nah, begitu masuk ada kendaraan masuk itu udah mau ngangkut barangnya keluar. Udah jadi. Udah dibalo-balo kan. Jadi ngendap-ngendap itu kan di kuburan tuh. Iya. Nggak sadar kan ada orang lewat sembunyi, rupanya kuburannya masih basah itu. Baru lihat tanggalnya baru tadi dikuburin. Udah baring-baring di situ aja semua pakai payungnya itu. Wah, itu merinding semua itu ke teman-teman itu. Udah nggak sadar lagi udah. Waktu kejadian itu nangkep itu sih legal logging di situ Temiang. Ini nggak bisa kalian dengar Bang suara sengsonya waktu ngolah nggak tahu ya? Katanya sih pakai peredam sih. Ada peredam kayak air gitu. Jadi ya kan nggak. Jadi suara mesinnya nggak kayak di kampung itu kan ribut kali kan Bang. Ribut ya, denger itu. Iya. Ini nggak kedenger sih. Kita harus berapa meter baru kedenger. Makanya sering petualang juga di hutan di kerjaan kayak gitu sih. Iya. Jadi saat ini nggak ada yang illegal lodging lagi, nggak ada. Berapa bulan kemarin sih ada sih. Ada di mana itu? Daerah Duriangkang pernah, di bandara juga pernah. Di bandara? Hutan bandara. Di Batam ada pohon yang gede nggak yang bisa diolah? Masih ada di Batam? Masih banyak. Lebih bagus hutan di Batam sih. Masa? Iya. Tapi di tepi-tepi jalan itu paling sih segini aja. Malah gitu. Di daerah Tiban ini pernah di pinggir jalan lagi. Udah dibalok-balok semua, nggak ada kedengaran kan? Mungkin mereka mainnya pas hujan. Jadi kalau hujan pas kan malam bisa jadi kan? Hujan jadi nggak ada yang tahu nggak gitu ada yang ya. tahu. Iya. Begitu lihat pagarnya udah bolong, besoknya udah diangkut. Oh, pantas ya hancur pagar-pagar tepi jalan itu mungkin. Iya. Kalau yang ketangkap ya lagi apes gitu. Iya. Makanya mata-mata mereka banyak sih sebenarnya. Iya. Berarti itu salah satu tugas abang juga ya? Iya, tugas kita sih. Jangan jaga ilegal hutan. Itu. Bakar hutan juga? Bakar hutan juga. Ini kalau ada yang melakukan kebakaran hutan ditangkap juga itu? Tangkap, proses. Oh. Apalagi daerah KKOP ya. Iya. Kawasan operasional penerbangan itu. Iya. Dilarang banget itu. Oh. Beraktivitas. Tapi aku belum pernah lihat loh pohon yang gede-gede di Batam ini. Yang di Muka Kuning kan, yang Telaga Bidadari nggak ada pohon gede di situ, kelihatan kecil-kecil. Paling sih segini lah gitu. Ada. Tapi harus kalau di dalamnya lagi di tengah-tengahnya ada. Tengah-tengahnya ya. Udah kita jelajahi semua itu. Ada. Itu udah ada yang ditandain merah-merah itu bakal untuk mau ditumbangkan gitu ya, untuk diolah ya. Makanya teman-teman patroli terus di situ. Iya. Jadi cinta alam kali lah Bang Ega sini. Ya makanya janganlah sampai nebang-nebang hutan. Coba kasih teguran dulu Bang. Sayang, apalagi Batam ini kan ciri khasnya hutan ini di tengah kota. Iya. Kalau gundul aduh. Kemana lagi kita? Iya kan. Belum pembangunan separuh hutan udah habis. Kalau di tengah-tengahnya gundul, illegal logging kayak mana? Tenggelam lah. Apalagi hujan kan. Kita jaga apalagi waduk kayak Duriangkang, Seladi. Nah kalau hutannya gundul kayak mana? Iya, nampung air itu lagi sih. Iya. Pernah kemarau berapa? Hampir sebulan lebih. Iya, lebih sebulan. Itu udah surut kali itu. Sempat mati juga kan air pam. Iya. Nah, karena kita manfaatkan air hujan nampung. Sebelum bikin dam itu kan air laut dulu masuk. Iya. Nindapkan dulu biar payau baru nunggu curah hujan. Iya betul. Makanya dilarang mancing juga di sana. Tapi banyak yang mancing Bang, masuk menyelinap dari pagar-pagar itu. Iya, merusak pagar. Kalau kenapa bandel kali ya?
Udah kayak ngusir lalat juga kita. Iya, udah diperingati gitu kan. Iya. Tetap juga orang terobos, kadang dirusai, loncat apalah gitu. Terobos. Ya makanya kalau hobi ya lihat-lihat dulu gitu kan. Iya, Lokasi. janganlah mancing di situ. Kan masih banyak lokasi pemancingan gitu. Karena mengundang orang sih sebenarnya, ngundang orang beraktivitas di sana. Iya, kalau ada yang satu, ih bisa kok. Nah, dia kenapa bisa? Terus nggak gitu sembarang juga. Biasanya kan ada yang nyurahin ikan ya. Iya. Nah itu nggak sembarang ikan juga dicurah di sana. Kayak ikan lele itu nggak boleh sebenarnya, karena dia kan bikin lobang. Iya jadi kotor lah. Iya. Selain kotor dia bikin lobang, nanti tanahnya itu jadi numpuk. Iya. Jadi kenapa yang bisa dimasukin? Kalau kurang tahu juga, saya salah nilai. ngomong. Mungkin ikan iya. itu sih. Kayak gitu. Ya, Iya. Kayak orang-orang sembahyang gitu kan biasanya. Iya betul. Jadi abang kalau misalnya lihat teman-teman atau orang lain tidak mencintai lingkungan, tidak mencintai alam, apakah dengan refleks abang tegur gitu? Tegur pasti. Iya. Apalagi kita kerjanya di situ kan. Di situ ya. Menjaga hutan. Iya. Makanya jangan sampai lah nembang-nembang iseng-iseng lagi kan. Karena apalagi yang pohon-pohon kecil itu. Iya. Yang besar itu kan berapa tahun mau besarnya itu. Iya. Nah, yang kecil awalnya kan segini dulu kan. Berapa tahun ditebang, coba bayangkan. Kan yang laris yang segini tuh bang. Iya. Yang segini kandang ayam. Nah ya kan? itu yang bikin kebun biasanya di Iya. situ. Kita sudah sempat imbau juga sih. Sempat imbau ke masyarakat yang beraktivitas, apalagi di hutan kita ini kan hutan lindung gitu. Iya, hutan lindung itu. Duri angkang juga tak boleh beraktivitas sebenarnya karena menjaga kualitas air itu kan. Iya. Kan itu sudah mulai surut itu. Yang dulunya air sekarang bisa dilalui orang karena udah tumpukan kotoran-kotoran itu. Iya. Keramba-keramba itu pengaruh juga sebenarnya. Kalau yang di laut kayak mana pencemarannya bang ya? Sejauh ini baik-baik aja. Kalau di laut ada abang lihat nggak? Ada sih. Masih banyak di misalnya buang sampah ke laut gitu. Masih banyak. Ini minyak sih. Minyak. Kita pernah sekali kayak minyak tumpah solar gitu. Itu tempat wisata daerah Nongsa Batu Besar itu habis hitam semua itu pantainya. Itu kalau dipijak segini-gini tuh minyaknya tuh. Jadi di yang bagian laut orang abang kawal juga, patroli juga? Enggak sih, enggak. Kawasan apa? Darat aja, danau gitu. Darat aja. Oh, darat aja. Kalau laut mungkin angkatan laut lah. Ya, Lantamal atau apa ya? Iya, yang bergerak di situ sih sebenarnya. Iya ya. Cuman kalau masih jalur wisatanya masih bisa kita masuk sih. Masih bisa ya. Oh iya, masih di bawah naungan itu ya. Oke. Abang orang Melayu, asli ya Melayu. Melayu asli. Bapak mama Melayu. Bapak Melayu, mama Jawa. Jawa. Bisa bahasa Jawa. Orang iso. Ya, kalau orang ngomong bisa cerna, cuman kalau kita belit lah pokoknya. Iya. Biasanya kan orang Melayu nih, kalau ada acara di Batam ya, atau di Kepri, acara formal lah aku bilang ya, ada event-event lah di Batam ini. Biasanya pasti ada pantun kan, biasanya ada pantun. Abang bisa pantun nggak? Bisa. Coba munculkan dulu pantun. Bisa tentang channel abang, tentang Setulusnya Kopi ini. Ya up to you lah. Apa ini? Ya Setulusnya Kopi. Nama kedai kita kan Setulusnya Kopi. Atau podcast Silaban atau Egas Petualang, kombinasikan dulu. Aku kasih waktu lah berapa detik. Paling 2-3 kucing berlari aja. Jangan lupa nongkrong di sini. Ini apa di Tiban ini, teman-teman bisa nih nongkrong malam-malam. Yang anak-anak Tiban bisa di sini, asik kayaknya. Kayaknya aku harus sering-sering ke sini nih ngopi. Ngopi enak ya. Enak kopinya. Coba kasih bang saran atau masukan, himbauan gitu buat teman-teman yang tinggal di Batam khususnya supaya mereka lebih cinta sama alam. Coba silakan. Buat teman-teman ya yang di Batam khususnya. Batam. Kebetulan kan kita hutan di Batam ini hutan lindung. Iya. Di situ hutan kita itu unik di tengah kota. Ada danau juga. Sebenarnya kalau dinikmati dengan hati enak. Jangan sampai dirusak, maksudnya mencintai alamnya gitu kan. Mungkin kalau cuman petualang itu nggak apa-apa. Nah kalau misalnya kita mau camping gitu, entah solo, entah sama teman-teman, jangan sampai bikin api unggun. Buang sampah jangan. Buang sampah juga, apalagi buat api unggun tuh jangan sampai, karena kita udah bikin api unggun lupa madamin, udah nyebar. Karena kalau udah di tengah-tengah hutan itu kita
susah mau madamin kan. Iya. Kan sebagian hutan kita udah kebakar habis di tengah-tengah itu. Nah mungkin itu sih teman-teman yang di Batam khususnya. Kalau ke hutan jangan nebang-nebang pohon gitu sih. Ya. Jangan nebang pohon, nanti ditangkap loh. Enggak juga. Jangan tangkap. Enggak. Pencoran lingkungan, rusak alam. Paling menegur aja sih. Menegur aja. Peringatan 1-2, kalau 3 udah masih udah tangkap aja. Lihat, kenali wajahnya ini yang nangkap yang rusak hutan. Enggak, karena aku cinta alam aja, Egas petualang kan, cinta alam. Saling mengingat aja sih. Iya. Kalau apalagi ke Telaga Bidadari itu dijaga ketat tuh. Boleh aja sih ke sana, cuman jangan sampai bikin inilah kerusakan hutan gitu. Nah, itu aja sih. Oke Bang Egas, thank you buat semua ilmunya, thank you buat masukannya. Ya semoga ke depan alam kita khususnya di Batam Kepri kita bisa jaga dengan bagus. Amin. Thank you Bang, thanks for coming, udah bisa datang. Terima kasih juga udah ngundang sini nih. Wah, satu penghargaan yang keren pokoknya. Keren. Sukses selalu Bang buat channelnya. Terima kasih. See you next time. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Podcast Silaban. Aku sama lu Silaban. Dengan Egas Petualang. See you. Bye bye. Horas. Podcast Silaban.